Shalom, salam sukacita buat kita semua. Kembali kita bertemu dalam renungan harian ini. Kiranya damai sejahtera dari Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa sebelum masuk dalam renungan harian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai, memberkati perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih atas anugerah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus. Kami memohon kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami saat kami memasuki renungan hari ini. Berilah kami pemahaman yang mendalam akan pentingnya mendapatkan pengampunan-Mu dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk mengakui dosa-dosa kami dengan jujur, memiliki kerendahan hati yang tulus, dan memohon pengampunan-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang baik, hadirkanlah Roh-Mu yang kudus dalam pertemuan renungan kami hari ini. Sampaikanlah firman-Mu dengan kuasa dan pengaruh daripada firman-Mu untuk mengubah hati dan hidup kami. Jadikanlah renungan ini sebagai waktu yang membawa pencerahan, penyembuhan, dan pemulihan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk dalam tema mendapatkan pengampunan Tuhan yang didasarkan pada Mazmur 32 ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Saudaraku, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Setiap orang tanpa terkecuali melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Mungkin kita terjebak dalam kebohongan, menghakimi orang lain, mencuri, atau bahkan melakukan tindakan yang lebih serius. Dosa-dosa ini dapat membebani hati kita, memisahkan kita dari hubungan yang benar dengan Tuhan, dan merusak damai dan kebahagiaan dalam hidup kita. Namun dalam kasih-Nya yang tak terbatas, Tuhan tidak hanya ingin kita mengakui dosa-dosa kita, tetapi juga memberikan pengampunan-Nya kepada kita. Dalam kitab Mazmur 32 ayat 5, kita melihat bagaimana Daud, seorang tokoh dalam Alkitab yang juga pernah berbuat dosa, berbagi pengalamannya tentang mendapatkan pengampunan Tuhan. Ia berkata, "Aku mengaku dosaku kepadamu, dan kesalahanku tidak kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengakui kesalahan-kesalahanku kepada Tuhan, maka Engkau mengampuni kesalahan dosaku." Dalam ayat ini, Daud menunjukkan sikap yang sangat penting bagi kita semua dalam proses mendapatkan pengampunan Tuhan. Pertama, Daud mengaku dosa-dosanya kepada Tuhan. Ia tidak mencoba menyembunyikan atau menutupi kesalahan-kesalahannya. Sebaliknya, dengan jujur ia menghadap Tuhan dan mengungkapkan dosa-dosanya. Daud mengerti bahwa menyembunyikan dosa hanya akan memperburuk keadaan dan memisahkan dirinya dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita juga harus memiliki keberanian untuk mengakui dosa-dosa kita dengan jujur kepada Tuhan. Tidak ada manfaatnya menyembunyikan atau membenarkan dosa-dosa kita, karena Tuhan yang melihat hati kita dengan sempurna, tahu segala sesuatu. Kedua, Daud mengucapkan pengakuan dosa dengan tulus hati. Ia tidak mengungkapkan pengakuan dosa hanya sebagai rutinitas atau untuk memenuhi tuntutan, tetapi dengan hati yang penuh penyesalan dan keinginan untuk berubah. Pengakuan yang tulus adalah sikap yang merendahkan hati, yang mengakui kelemahan kita sebagai manusia berdosa dan mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan menghargai kerendahan hati dan hati yang tulus. Ketika kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita, kita membuka jalan bagi pertobatan yang nyata dan kesempatan untuk hidup
yang lebih baik. Ketiga, Daud memohon pengampunan Tuhan. Ia memahami bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengampuni dosa-dosanya. Dalam keputusasaannya, Daud menyadari bahwa pengampunan hanya dapat ditemukan di hadirat Tuhan. Oleh karena itu, ia berserah sepenuhnya kepadanya dan memohon pengampunan yang hanya dapat diberikan olehnya. Kita juga harus belajar untuk berserah kepada Tuhan dan memohon pengampunannya dengan tulus. Percayalah bahwa Allah yang penuh kasih siap untuk mengampuni dosa-dosa kita yang besar dan kecil. Pengampunan Tuhan adalah anugerah yang luar biasa. Ketika kita menerima pengampunannya, beban dosa kita dihapuskan dan kita diberikan kesempatan baru untuk hidup yang lebih baik. Namun penting bagi kita untuk memahami bahwa pengampunan Tuhan tidak diberikan secara sembarangan. Pengampunannya memerlukan sikap jujur, kerendahan hati, dan kerinduan yang tulus untuk berubah. Pengampunan adalah anugerah yang tak ternilai dari Tuhan, tetapi itu tidak berarti kita dapat mengabaikan pentingnya sikap kita terhadap dosa dan pertobatan. Marilah kita belajar dari Daud dan mengikuti langkah-langkahnya dalam proses mendapatkan pengampunan Tuhan. Pertama, kita perlu mengenali dosa-dosa kita dengan jujur. Jujurlah dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Mengakui dosa-dosa kita adalah langkah awal yang penting dalam menghadapi pengampunan Tuhan. Kedua, kita harus mengungkapkan pengakuan dosa dengan tulus hati. Pengakuan yang tulus berarti kita memahami keburukan dosa-dosa kita dan kita sungguh-sungguh ingin berubah dan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Percayalah bahwa Allah yang penuh kasih akan mengampuni kita jika kita datang kepadanya dengan hati yang tulus dan penyesalan yang tulus. Saat ini, jika ada dosa atau kesalahan yang telah membebani hatimu, jangan ragu untuk menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Dia siap mendengarkan, mengampuni, dan memberikan kesempatan baru. Marilah kita hidup dalam pengampunan Tuhan dan melangkah maju dengan sukacita dan kelegaan hati yang hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Terimalah pengampunan Tuhan dengan rasa syukur dan teruslah berjalan dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepadanya sebagai tanda cinta dan penghormatan yang sejati. Saudaraku, marilah kita tutup renungan harian ini dengan doa. Bapa kami dalam sorga, ya Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas renungan yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan pentingnya mendapatkan pengampunan-Mu. Kami memohon agar Engkau menolong kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah renungan ini yang telah kami dengar dan terima. Biarkanlah benih-benih kebenaran dan pengharapan yang telah disampaikan tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami berharap agar pengampunan-Mu yang melimpah akan membawa transformasi yang nyata dalam hidup kami. Ya Bapa, kuatkanlah kami dalam mempertahankan hati yang rendah hati, jujur, dan penuh penyesalan terhadap dosa-dosa kami. Bimbinglah kami untuk hidup dalam ketaatan dan mencerminkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa yang baik, biarlah Roh-Mu yang kudus tetap mengarahkan langkah-langkah kami dalam hidup ini. Berikanlah kami keberanian dan keteguhan hati untuk hidup dalam pengampunan-Mu, menjalani hidup yang terarah oleh kehendak-Mu, dan menjadi saksi yang setia bagi kemuliaan-Mu. Terimalah doa kami ini, ya Tuhan, sebagai ungkapan penghormatan dan kerinduan kami yang tulus kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian ini. Kiranya memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.